Oke teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi ke channel Esa Juang Laksono. Pada pertemuan kali ini saya sudah berada di kandang kelinci. Saya akan berbagi pengalaman sedikit mengenai perkelincian, yaitu mengenai permasalahan yang terjadi pada kandang kelinci. Langsung saja kita review masalah yang pertama. Salah satu masalah yang pertama dalam pembuatan kandang kelinci yaitu adalah pintu kelinci, ya. Jadi pintu kelinci itu sebenarnya bermacam-macam. Hanya saja kendala yang kami alami dalam pembuatan kelinci itu adalah pembuatan kandang kelinci itu adalah ini teman-teman. Pintu dalam kandang itu, pintu yang digunakan untuk kandang itu, mohon maaf, itu terlalu kecil ukurannya. Jadi wadah minum dan wadah pakan itu untuk masuk susah. Di sisi lain dan mengeluarkan kelinci yang dibudidayakan di dalamnya itu juga agak kesulitan. Itu semacam itu teman-teman. Lalu kendala yang kedua ini teman-teman, ini sekat. Nah, dalam pembuatan sekat itu pastikan ya teman-teman, kondisinya kuat sekali. Nah, sekat ini loh, sekat antar kandang itu pastikan kondisinya kuat sekali, karena si kelinci ini sering mengerat-ngerat bagian sekat itu teman-teman, sehingga terkadang kalau tidak kuat, biasanya kan bagian situ kawatnya itu agak sedikit sehingga tidak kuat, mengakibatkan sekat itu jebol alias terbuka kayak gitu, akibat dari tarikan si kelinci tersebut yang suka mengerat-ngerat kawat yang dijadikan sekat semacam itu. Itu kendala kedua teman-teman dalam pembuatan kandang kelinci. Lalu ini kendala yang ketiga. Kendala yang ketiga, selain sekat yang kuat teman-teman, kawat yang digunakan haruslah kuat. Ini salah satu contoh masalah yang terjadi. Kawat itu dikerat kelinci sampai rusak, berlubang semacam itu. Sehingga alangkah baiknya teman-teman dalam pembuatan kandang kelinci itu menggunakan kawat yang ukurannya tebal teman-teman, yang sekiranya kelinci tidak mampu atau tidak kuat dalam melakukan perusakan kawat semacam ini teman-teman. Ini untung saja kelinci saya ini istilahnya kalem lah, tidak terlalu aktif kayak kelinci-kelinci pada umumnya. Kalau kelinci itu terlalu aktif, biasanya kawat yang kayak gini, yang istilahnya sudah bolong kayak gini, bisa memungkinkan kelinci yang kita ternak bisa keluar teman-teman. Jadi kalau kelinci tersebut keluar lari, kita tidak tahu, yang terjadi adalah rugi dalam beternak kelinci. Begitu pula ini kendala berikutnya teman-teman. Ini saya gunakan triplek sebagai atap, akan tapi ini yang terjadi, masih saja kandang itu dikerat oleh si kelinci, jadinya ya berlubang kayak gini. Nah, berlubang kayak gini karena ini tidak memungkinkan kelinci tersebut untuk keluar, ya nggak apa-apa sih sebenarnya semacam itu. Tapi alangkah baiknya carilah bahan yang kuat teman-teman untuk menjadi atap kelinci tersebut. Lalu itu teman-teman, masalah berikutnya itu adalah kotoran kelinci yang mengendap di bagian pojok. Nah, pada bagian pojok itu ya teman-teman, itu terjadi karena ini loh, celah antara bambu satu dengan bambu lainnya, atau celah antara bambu dengan kayu itu tidak, istilahnya kurang lebar, tidak memungkinkan untuk kotoran kelinci keluar. Sehingga mau tidak mau teman-teman, kalau ada masalah semacam ini, kita bersihkan dengan menggunakan cetok agar endapan yang kayak gini itu tidak memungkinkan untuk munculnya penyakit yang menyebabkan kelinci kita tidak sehat semacam itu, ya.
Nah, selain itu teman-teman, di sini kendala yang berikutnya. Jadi dalam pembuatan kandang kelinci itu saya saranin ya teman-teman, saya saranin itu tampungan untuk kotoran kelinci, karpet yang untuk menampung itu. Nah, karpet ini itu alangkah baiknya posisinya miring. Kalau ini kan tidak miring, menjadikan urin kelinci dan kotoran kelinci biasanya jadi satu dan akhirnya jemek. Dan kalau itu tidak sering kita bersihkan teman-teman, itu juga bisa menyebabkan penyakit semacam itu. Kalau teman-teman ingin bisa menggunakan urin kelinci untuk dimanfaatkan sebagai pupuk dan kotorannya ini, intilnya itu enak untuk kita bersihkan, yaitu posisinya miring teman-teman. Itu enak sekali dalam membersihkan kotoran-kotoran kelinci yang dihasilkan semacam itu. Itu kendala yang terjadi di kandang kelinci ya. Di sisi lain teman-teman, nah ini adalah salah satu kendala juga teman-teman. Kendalanya apa? Ini teman-teman, ini sebenarnya kandang kelinci saya itu sudah ada atap sengnya, tapi karena bagian sini teman-teman, bagian sini sama sini itu masih ada celah. Nah, pada waktu musim hujan itu memungkinkan air untuk jatuh ke bagian atap kelinci teman-teman. Sebenarnya kalau air yang dihasilkan dari sini jatuh ke sini teman-teman, bisa mengakibatkan atap kelinci yang ada di sini itu istilahnya basah dan lembab, sehingga menyebabkan atap kelinci mudah rusak teman-teman. Di sisi lain juga kondisi lembab itulah yang menyebabkan terkadang penyakit-penyakit itu mudah muncul dan kandang tidak awet lama teman-teman. Oleh sebab itu saya beri seng semacam ini. Begitu pula bagian bawahnya teman-teman, kalau kehujanan dari bagian atas ini teman-teman, kehujanan airnya lewat situ netes bagian bawah ya, alhasil bagian bawah juga lembab teman-teman, semacam itu. Nah, lalu untuk kendala berikutnya teman-teman, nah, tempat ini sebenarnya terlalu gelap untuk digunakan kandang kelinci, karena bagian sampingnya ini teman-teman, bagian samping-sampingnya itu sudah tertutup, akan tapi bagian atasnya kurang terbuka sehingga membutuhkan cahaya untuk penerangan di sini teman-teman. Itu kendalanya. Jadi alangkah baiknya teman-teman kalau membuat kandang kelinci itu buatlah semaksimal mungkin kondisinya terang teman-teman, tapi ya jangan full kena cahaya, akan tapi terang saja yang cukup untuk kelinci semacam itu. Lalu teman-teman, sini saya akan mereview juga kendala teman-teman, kendala pada kandang kelinci. Nah, salah satu kendala pada pembuatan kandang kelinci itu bagian sini, bagian engselnya ini teman-teman. Nah, kalau tahu teman-teman, kalau engselnya ini kondisinya semacam ini, istilahnya belum rapat bagian ujungnya ini ya, bagian ujung ini tidak rapat dengan bagian sini, itu biasanya pintu dari kandang yang terbuat dari kawat besi biasanya mudah lepas teman-teman, mudah lepas, dan itu ya menyusahkan, setiap buka lepas, buka lepas. Nah, oleh sebab itu bagian engsel semacam ini itu teman-teman ditekuk sehingga tidak mudah lepas. Nah, kayak gini teman-teman, begini, tidak mudah lepas dan enak dalam membuka dan menutup pintu kelinci semacam itu ya. Mungkin itu saja review kendala yang saya hadapi dalam pembuatan kandang kelinci teman-teman.
Semoga teman-teman bisa membuat kandang kelinci yang jauh lebih bagus dari saya dan lebih baik. Sekian dari saya teman-teman. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya ya teman-teman. Sekian dari saya, semangat beraktivitas dan semangat dalam beternak kelinci. Sekian, terima kasih.